Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas, sejarah perkembangan usul fikih, aliran-aliran usul fikih dan karya-karya usul fikih. Perkenalkan, nama saya Usman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Kartika Rita Yusnita. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk kelompok saya membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan usul fikih. Seiring meluasnya Islam, banyak pula peristiwa-peristiwa baru yang muncul para ulama yang tersebar ke negeri-negeri baru telah terpengaruh oleh lingkungan dan pola berpikir negeri-negeri yang berbeda-beda, sehingga setiap ulama melakukan ijtihad dengan metode sendiri yang dianggap benar. Semua itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan bahasa, mengenali dalil-dalil, syarat-syarat dan metode menggunakan dalil-dalil. Timbulnya pemikiran membuat peraturan dan melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-murid, dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam ilmu usul fikih juga timbul aliran-aliran. Orang-orang pertama kali ini menghimpun kaidah-kaidah yang berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara ceramah adalah ilmu Abu Yusuf, teman Abu Hanifah. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i tampil berperan dalam meramu dan membukukan usul fikih seperti disimpulkan Abdul Wahab, Abu Sulaiman sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Perkembangan pesat tersebut dimulai dari masa Harun Rasyid, tampil berperan dalam meramu dan membukukan usul fikih seperti disimpulkan Abdul Wahab, Abu Sulaiman sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Perkembangan pesat tersebut dimulai dari masa Harun Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika yang akan membahas tentang aliran usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai aliran-aliran itu yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran Syafi'iyah atau sering dikenal dengan aliran mutakallimin atau ahli kalam. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Dan aliran ini disebut aliran mutakallimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nazari, falsafah, dan mantik, serta tidak terikat pada mazhab tertentu.
dan mereka yang banyak memakai metode ini berasal dari ulama mutaklimin atau ahli kalam. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan didukung oleh alasan yang kuat, baik berasal dari dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah, maupun dalil akli, akal pikiran. Penyusunan kaidah-kaidah ini tidak terikat kepada penyesuaian dengan furu'. Ada kalanya kaidah-kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka menguatkan furu' yang terdapat dalam mazhab mereka, dan ada kalanya melemahkan furu' mazhab mereka. Yang kedua, aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam usul fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum furu' yang dalam mazhab mereka ini. Sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena usul fikih baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, pendiri mazhab ini, meninggal. Di antara ciri khas aliran Hanafiyah bahwa kaidah yang disusun dalam usul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini logis karena penyusunan usul fikih mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan hukum furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Ini tentu berbeda dengan aliran Syafi'iyah dan mutakalimin yang tidak berpedoman kepada hukum furu' dalam menyusun usul fikih mereka. Konsekuensinya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kaidah usul fikih Syafi'iyah dengan hukum furu', dan ada kala kaidah yang disusun aliran ini sulit diterapkan. Yang ketiga, aliran mutakhirin. Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Ulama-ulama mutakhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya, serta menerapkan pada furu' fikih. Para ulama yang menggunakan aliran mutakhirin ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah sehingga disebut sebagai aliran mutakhirin. Dan perkembangan terakhir penyesuaian kitab usul fikih tampak lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh aliran mutakhirin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan karya-karya usul fikih. Yang pertama ada kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran Syafi'iyah. Di antaranya ialah kitab Al-Mu'tamad oleh Abi Husain Muhammad bin Ali Al-Bahri dan Al-Mu'tazili. Lalu ada kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih oleh Abi Al-Ma'ali. Lalu ada kitab Al-Mustasfa min Ilmi Husul oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Syafil. Kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam oleh Abu Hasan Ali bin Abi yang dikenal dengan sebutan Syaifuddin Al-Amidi Al-Syafil. Kedua ada kitab Usul Fikih aliran Hanafiyah. Kitab usul fikih aliran Hanafiyah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kitab usul oleh Abi Al-Hasan Al-Kahki. Lalu yang kedua ada kitab Tasil An-Nazar oleh Abi Zaid Al-Dabusi. Yang ketiga ada kitab usul oleh Fahri Al-Islam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Manar oleh Hafiz Al-Din Al-Nasafi. Kitab yang terakhir adalah kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran mutaakhirin. Di antaranya adalah kitab Al-Tahrir oleh Kamal bin Hamam, Kamal al-Din Muhammad bin Wahid al-Hanafi. Kitab yang kedua ada kitab Irsyad al-Fahul
ala tahqiq al-Hakmin ilmi al-Husul oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkini. Terus yang kedua ada kitab ilmu Husul al-Fiqi oleh Muhammad Qaudari Bik. Dan yang terakhir kitab Usul al-Fiqi oleh Muhammad Abu Zahra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.